Ya Tuhan, pada saat ini kami sedang akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan itu sebagaimana adanya. Tolong kami untuk mengambil manfaat daripadanya, supaya kami dapat hidup lebih berkenan di hadapan Engkau pada waktu-waktu mendatang. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bahan bacaan kita pada saat ini diambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-16, seluruh pasalnya. Tetapi kita akan fokus pada satu ayat emas, yaitu ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian: karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tidak berdoa adalah dosa yang mengerikan. Demikian tulis E.M. Pong. Asa sebenarnya adalah seorang raja yang sangat baik dari Yehuda. Allah bahkan secara khusus mengutus Nabi Asaria untuk berbicara kepadanya, menjanjikan perkenan Tuhan dan menjanjikan penyertaan Tuhan apabila dia dengan sungguh hati mengikut Dia. Tetapi sayang, di dalam perjalanannya mengikut Tuhan, dia seorang raja yang pada waktu terancam bahaya, diserang oleh kerajaan Israel Utara. Dia telah melakukan sebuah kesalahan yang besar, yaitu dia mengambil emas, perak dari bait Allah dan juga dari perbendaharaan raja untuk menyuap Aram dengan rajanya Ben-Hadad untuk dapat membela dia. Peristiwa itu ada di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-16 yang menjadi pokok bahasan kita tadi. Saudara sekalian, melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Asa, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama yaitu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kata menjelajah atau meshotetot adalah sebuah istilah dalam bahasa Ibrani yang artinya yaitu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, run to and fro throughout the whole earth. Allah mencari, run atau move, to and fro, ke sana kemari, ke seluruh dunia. Bukannya kita yang lebih dahulu mencari Dia, tetapi Allah yang lebih dahulu mencari kita, mencari orang-orang yang dapat diberikan support, orang-orang yang ditopangnya, orang-orang yang mencari Dia. Kasih-Nya begitu besar sehingga Ia berprakarsa untuk menopang kita. Ketika Raja Asa dari kerajaan Yehuda hendak diserang oleh Raja Baesa dari Israel Utara, dia berbuat sebuah kebodohan, yaitu menyuap Raja Aram agar membela dia. Padahal dalam pasal yang ke-14 2 Tawarikh kita baca dia pernah diserang oleh Ethiopia dengan pasukan berjumlah 1.000.000 orang dan 300 kereta. Pada saat itu ia tidak gentar. Ia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh
Dan ketika ia mencari Tuhan, maka Tuhan membela dia. Ia dapat mengalahkan pasukan Ethiopia yang sangat besar itu. Saudara-saudara sekalian, apakah kita juga menjadi sasaran daripada mata Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi? Apakah kita termasuk di dalamnya? Ketika ia diancam oleh kerajaan yang sebenarnya adalah masih keluarga daripada kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel adalah kerajaan 10 suku, sedangkan Yehuda hanya Benyamin dan Yehuda. Dia merasa ketakutan. Ketika ia sakit, ia juga tidak mencari Tuhan. Kemapanan hidup memerintah selama 36 tahun dalam keadaan aman, membuat dia nyaman dan lebih bergantung kepada kekuatannya sendiri. Pokok pikiran yang kedua, Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Melimpahkan kekuatan, lehit jasek dalam bahasa Ibrani, berarti that he may strongly support, supaya ia dapat dengan kuat menopang. Tuhan ingin mensupport kita, menopang kita yang berharap kepadanya. Sayang, Raja Asa tidak belajar dari pengalaman masa lampaunya. Ketika dia diserang oleh Ethiopia dan Libya, dia berhasil menang karena pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kerajaannya semakin mantap, dia lebih berharap pada kekuatan sendiri. Yang ketiga, mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Bersungguh hati artinya shalem. Dalam bahasa aslinya artinya adalah completely atau at peace, sempurna, merasa tenang. Bersungguh hati artinya bergantung secara penuh kepada Tuhan, merasa tenang bersama dia. Tidak semua orang secara otomatis disertai Tuhan. Tuhan hanya menyertai mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Allah sedang mencari mereka yang bersandar penuh kepadanya. Yang keempat, terakhir, akibat dari bersandar kepada diri sendiri. Asa bersandar pada diri sendiri. Ia bersandar pada emas yang ada untuk menyuap Raja Aram. Dia bersandar kepada para tabib ketika dia sakit. Dan akhirnya dia harus mati dalam usia pemerintahan ke-41 tahun. Dan rekaman peristiwa terakhirnya adalah dia lebih mencari para tabib daripada mencari Tuhan. Berhati-hatilah, kenyamanan kita, kehebatan kita, pencapaian kita sering membuat kita tidak lagi bergantung kepadanya. Kita lebih berharap pada kekuatan diri kita sendiri. Tuhan merindukan, melimpahkan kekuatan pada kita agar kita bergantung kepadanya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada siapa saja yang bersungguh hati terhadap dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami tidak bergantung pada kekuatan kami sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa sumber segala sesuatu yang baik adalah Engkau. Dijauhkan kiranya kami daripada bersandar pada kekuatan kami sendiri, pada pencapaian kami, pada kepandaian kami, tapi tolong kami untuk bersandar secara penuh kepadamu. Karena mata Tuhan kami percaya sampai sekarang masih menjelajah ke seluruh bumi, mencari mereka yang dapat disupport, ditopang oleh kekuatan Tuhan yang luar biasa itu. Jadikan kami orang-orang yang terus bergantung kepadamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.